Bapak Ibu saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berkah dalam. Hari ini Kamis 23 April 2020, kita akan meluangkan waktu kita sejenak untuk merenungkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai dengan 36. Marilah kita hening sejenak untuk menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas, ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga, ada di atas semuanya. Ia memberikan kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Bacaan hari ini mengisahkan tentang kesaksian Yohanes tentang siapakah Yesus. Kepada para muridnya, Yohanes mengatakan bahwa Yesus berasal dari atas. Oleh karena itu, dia di atas segala-galanya. Yesus yang dari atas itu adalah Allah. Oleh karena itu, dia menyampaikan firman kebenaran yang adalah dari Allah sendiri. Oleh karena itu, siapapun yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kesaksian Yohanes yang disampaikan kepada para murid mengundang kita, para pengikut Kristus, supaya semakin mengenal dan percaya kepadanya. Semakin mengenal dan percaya siapakah Yesus Kristus bagi kita. Siapakah Yesus yang senantiasa mendampingi hidup kita. Siapakah Kristus bagi kita. Nah, ketika percaya kepada Tuhan Yesus bukan berarti hidup kita adalah hidup yang selalu mulus. Jalannya selalu rata, terhindarkan dari persoalan kehidupan. Apa yang kita alami selalu sesuai dengan yang kita harapkan. Tentu saja bukan. Percaya kepada Tuhan Yesus berarti kita mampu mengenal secara pribadi siapakah Yesus bagi kita. Kita mengenal Yesus secara pribadi, kita percaya kepada perkataannya, dan juga mengimani setiap janji-janjinya, yaitu tentang janji keselamatan. Dan juga kita percaya akan segala sesuatu yang telah Yesus perbuat. Maka sabda Tuhan hari ini mengundang kita, supaya kita semakin menjadi pribadi yang mengenal dan akhirnya kepada Kristus yang adalah Tuhan. Orang yang mengenal dan percaya kepadanya
akan menempatkan Dia, Tuhan Yesus Kristus, sebagai panutan dan juga pemimpin dalam hidupnya, maka segala tindakan, pikiran, dan tingkah laku tentu senantiasa mengarahkan diri apa yang diteladankan Kristus. Maka semoga situasi yang kita hadapi saat ini pun kita tetap percaya, kita semakin mengenal Kristus. Dalam situasi sulit, kalau kita sungguh mengenal Kristus dan percaya kepada Kristus, dalam situasi apapun, termasuk dalam situasi sulit ataupun gembira, kita tidak pernah merasa sendiri. Karena kita meyakini bahwa Yesus Kristus yang kita percayai senantiasa mendampingi, menemani hidup kita, sekalipun kita sedang menghadapi situasi yang tidak mudah seperti yang saat ini kita alami. Maka semoga sabda Tuhan hari ini, kesaksian yang disampaikan Yohanes, sungguh menjadikan kita menjadi pribadi yang semakin mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita semakin mampu untuk menyadari Tuhan Yesus yang berkarya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka yang patut menjadi permenungan kita adalah sejauh mana aku menyadari dan mengenali Kristus yang hadir dalam langkah hidupku. Semoga dengan permenungan hari ini kita semakin menemukan jejak-jejak hidup kita bersama dengan Kristus yang senantiasa menyertai hidup kita. Amin. Semoga rahmat Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Berkah dalam.